Dalam video kali ini, saya akan membahas apa itu distribusi probabilitas dan variabel acak. Konsep distribusi probabilitas. Konsep distribusi probabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak ketahui di masa yang akan datang yaitu, contohnya begini, misalkan saya sudah berjanji akan pergi ke rumah teman besok. Jika tidak hujan, maka peluang pergi saya adalah 1 dari 2 kemungkinan. Karena itu bisa saja hari hujan besok. Nah, teman-teman, dari contoh probabilitas di atas sederhana, kemungkinannya hanya ada 2, yaitu pergi jika hari cerah dan tidak pergi jika hujan turun. Semakin sedikit variabel penentunya, maka semakin besar probabilitas kejadian akan terlaksanakan. Begitu juga sebaliknya, jika banyak variabel makin kecil, maka kejadian akan terwujud. Kita masuk pada distribusi probabilitas. Apa sih itu distribusi probabilitas? Nah, distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variabel sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik, yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Tadi kita sudah mengetahui apa sih itu probabilitas. Nah, probabilitas yang kita ketahui adalah peluang. Tentunya tidak akan balance jika kita tidak mengetahui lebih lanjut tentang probabilitas. Mari kita lanjut dengan apa sih itu ciri-ciri dari probabilitas. Ciri-ciri dari distribusi probabilitas. Yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil adalah antara 0 hingga 1. Dan yang kedua, hasilnya merupakan kejadian yang saling lepas. Dan yang ketiga adalah daftar lengkap. Oleh karena itu, penjumlahan probabilitas dari berbagai kejadian sama dengan 1. Kita lanjut. Saya akan menjelaskan contoh soal distribusi probabilitas. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan Indah ingin mengetahui banyaknya kepala yang muncul dalam 3 kali pelemparan koin. Hasil-hasil yang mungkin adalah 0 kepala, 1 kepala, 2 kepala, dan 3 kepala. Berapakah distribusi probabilitas kepala yang muncul? Mari kita belajar bersama cara menyelesaikan contoh soal di atas. Penyelesaiannya seperti ini. Terdapat 8 hasil yang mungkin, ekor yang mungkin muncul pada pelemparan pertama, dan ekor lainnya pada pelemparan kedua, dan ekor lainnya pada pelemparan ketiga. 0 kepala hanya muncul sekali, 1 kepala hanya muncul 3 kali, dan 2 kepala hanya muncul 3 kali. Dan hasil 3 kepala hanya muncul sekali. Ini berarti terjadi 1 kali dalam 8 kejadian. Jadi probabilitas 0 kepala adalah 1/8. Probabilitas dari suatu kepala adalah 3/8 dan seterusnya, karena 1 dari hasil tersebut haruslah terjadi. Total probabilitas dari seluruh kejadian adalah 1000. Tentunya tadi kita sudah belajar dan mengetahui apa itu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas yang sudah saya jelaskan tadi itu sangat penting. Nah, tentunya tadi kita sudah membahas bersama-sama tentang distribusi probabilitas. Tentunya kita dapat mengambil contoh bahwa janji saja tidak cukup seperti janji kamu untuk saya. Tetapi kita juga butuh kepastian, misalkan kepastian cinta kamu buat saya. Tadi kita sudah mengetahui tentang distribusi probabilitas. Sekarang kita lanjut dengan variabel acak. Variabel acak dapat kita ketahui bahwa
variabel acak dapat berubah, diskrit atau kontinu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang variabel acak. Konsep variabel acak. Pernahkah kamu bermain melempar uang koin bersama temanmu dengan beberapa kali lemparan? Nah, coba kalian perhatikan hasilnya. Ya, tentu akan bervariasi dan kemungkinan akan berbeda-beda. Hal tersebut merupakan konsep dari variabel acak, di mana suatu kejadian tersebut sebagai kejadian acak jika kejadian tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Apa sih itu variabel acak? Nah, variabel acak adalah fungsi nilai nyata yang didefinisikan dalam ruangan sampel dari rekan nilai numerik yang unik dengan masing-masing hasil dari percobaan acak. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi untuk numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit atau hasil perhitungan dan bersifat kontinu atau hasil pengukuran, maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, tidak akan balance jika kita tidak akan membahas lebih lanjut dan lebih mendalam tentang variabel acak. Karena kita tahu bahwa variabel acak dapat berubah. Sekarang kita akan membahas tentang variabel diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang hanya dapat mengasumsi nilai pasti yang terpisah secara jelas. Contoh variabel diskrit. Contohnya begini, nilai yang diberikan juri untuk kemampuan teknik dan artistik di lomba seluncuran es adalah angka desimal, seperti 7,2, 8,9, dan 9,7. Nilai-nilai seperti itu adalah diskrit karena ada jarak antara angka-angka. Nah, misalnya contoh angkanya seperti ini, 8,3 dan 8,4 nilainya. Contoh nilai angka yang dapat berubah adalah 8,34 atau 8,347. Kita lanjut, tapi pembahasan kita ini masih sama dengan pembahasan di atas, yaitu tentang variabel acak. Mari kita lanjut dengan membahas tentang variabel kontinu. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu dapat berubah satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak hingga pada batas-batas tertentu. Contohnya, waktu penerbangan komersial antara Atlanta dan Los Angeles adalah 4,67 jam dan 5,13 jam, dan seterusnya. Variabel acaknya adalah durasi. Kita masuk pada perbedaan antara variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit yaitu variabel statistik yang mengasumsikan seperangkat data yang tak terbatas dan jumlah nilai yang dapat dihitung. Itulah variabel diskrit. Berbeda dengan variabel kontinu yaitu variabel kuantitatif yang mengambil sekumpulan data yang tak terbatas dan jumlah nilai yang tak terhitung. Tentunya kita semua sudah mengetahui apa itu perbedaan antara variabel diskrit dan variabel kontinu. Selanjutnya kita masuk pada grafik. Menurut kalian, apakah gambar di samping ini merupakan grafik fungsi masa peluang? Tidak. Mengapa tidak? Karena grafik tersebut bukan merupakan fungsi masa peluang karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama adalah syarat peluang mendapatkan 3 adalah -0,4, bukan nilai antara 0 sampai 1.
Yang kedua adalah jumlah semua peluangnya adalah 0,8 bukan 1. Oke, next. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, secara umum, baik variabel diskrit maupun kontinu dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif, namun dua istilah statistik ini secara diametris berlawanan satu sama lain. Variabel acak ini merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak ini digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak ini dinyatakan dengan huruf besar, misalnya ada X, Y, dan Z, itu adalah huruf besar, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z, itu dinyatakan dengan huruf kecil. Selanjutnya, variabel acak diskrit diperoleh dengan hasil menghitung, membilang, yang nilainya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak diskrit digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Sedangkan variabel acak kontinu adalah variabel yang diperoleh dengan hasil mengukur dan menilai berupa bilangan real. Nilai-nilai dari variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Distribusi probabilitas variabel acak menggambarkan bagaimana suatu probabilitas distribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk itu, variabel diskrit X dapat didefinisikan dengan fungsi dari probabilitas. Tentunya kita semua sudah mengetahui apa itu distribusi probabilitas dan variabel acak yang saya sudah jelaskan tadi. Dengan kita sudah membahas tadi tentang variabel acak, kita dapat mengambil contoh bahwa variabel acak aja bisa nyata, masa cinta kamu yang tidak bisa nyata. Nah, karena kita sudah membahas tentang variabel acak, maka jangan mau jadi bahan percobaan. Sekian pembahasan dari materi saya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dah.